Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatan Surya Azuddin dengan NIM 22051214031. Pada video ini saya akan mereview beberapa artikel untuk melengkapi penugasan ulangan tengah semester pada matkul pemodelan dan simulasi. Artikel pertama. Artikel pertama berjudul Pemodelan dan Simulasi Antrean Pendaftaran Driver Baru Gojek di Sidoarjo. Penulis artikel ini adalah Anugrah Putra Eko, Muhammad Niko Sona, Ahmad Fauzi Saputra, dan Dwi Roliawati. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2019. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah artikel ini bertujuan untuk membuat model simulasi yang dapat membantu mengatasi permasalahan antrian pada kantor Gojek. Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah metode penelitian pendekatan simulasi diskrit, lingkup serta batasan. Artikel ini hanya mencakup ojek online, yaitu Gojek, saja, dan hanya berfokus pada kota Sidoarjo. Sampel atau variabel yang diteliti. Sampel atau variabel yang diteliti dalam artikel ini meliputi waktu antrean pendaftaran driver Gojek, jumlah antrean dan jumlah server yang dimiliki oleh Gojek. Permasalahan yang diangkat dari artikel ini. Permasalahan yang diangkat dari artikel ini adalah antrean di kantor Gojek karena banyaknya pengemudi baru yang mendaftar untuk mendapatkan layanan tersebut. Para penulis mengusulkan pendekatan pemodelan dan simulasi untuk membantu memahami sifat antrian dan bagaimana meningkatkan efisiensi. Penemuan pada artikel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa model simulasi yang dibuat dapat membantu mengurangi waktu antrean pendaftaran dari driver baru Gojek di Sidoarjo sebanyak 85,6%. Pembahasan pada artikel. Dalam artikel ini membahas perbandingan antara hasil simulasi dan data observasi saat di lapangan, serta analisis sensitivitas untuk melihat dampak perubahan variabel-variabel tertentu terhadap waktu antrian. Selain itu, artikel ini juga membahas beberapa saran dan rekomendasi untuk perusahaan Gojek di Sidoarjo dalam mengoptimalkan proses pendaftaran driver baru mereka. Berikutnya artikel kedua. Artikel kedua berjudul Simulation Based Digital Twins, a Review on Aerospace Manufacturing and Robotic Application. Penulis dari artikel ini. Yang pertama ada Sohail Mahmud, kemudian ada Luis Ferreira, kemudian ada Samul Hakku, dan terakhir ada Ahmad Tafasoli. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2021. Tujuan dari artikel ini adalah artikel ini bertujuan memaparkan penggunaan atau pemanfaatan digital twin atau DT dalam pemodelan simulasi berbasis teknik dan perangkat lunak yang berbeda dalam industri untuk bidang dirgantara, manufaktur, dan robotika. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah dengan cara melihat atau mereview literatur-literatur yang sudah ada. Lingkup dan batasan. Artikel ini hanya membahas penggunaan di digital twins berbasis simulasi dan model simulasi berbasis digital twins dalam industri dirgantara, manufaktur, dan robotika. Sampel variabel yang diteliti. Sampel variabel yang diteliti pada artikel ini berasal dari literatur yang sebelumnya sudah ada. Permasalahan yang diangkat dalam artikel. Dalam artikel ini mengangkat permasalahan bahwa pemanfaatan digital twin atau DT dalam model simulasi berbasis teknik dan perangkat lunak yang berbeda dalam industri dirasa masih kurang dimanfaatkan secara optimal. Penemuan. Pada artikel ini menemukan bahwa digital twins memiliki potensi yang besar dan bermanfaat dalam bidang industri
Dirgantara, Manufaktur dan Robotika. Pembahasan. Artikel ini membahas secara detail tentang konsep digital twin dan hubungannya dengan pemodelan pada simulasi dalam berbagai aplikasi di industri dirgantara, manufaktur, dan robotika. Berikutnya adalah artikel ketiga. Artikel ketiga berjudul Penerapan Sistem Antrian sebagai Upaya Mengoptimalkan Pelayanan Terhadap Pasien pada Loket Pengambilan Obat di RSI Ibnu Sina, Pasaman Barat. Penulis dari artikel ini adalah Novi Trisna, Bifra Savitri, dan Mutia Pratiwi. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2019. Kemudian, tujuan dari pembuatan artikel ini adalah untuk menerapkan sistem antrian yang efisien untuk mengoptimalkan pelayanan pada loket pengambilan obat di RSI Ibnu Sina, Pasaman Barat. Metode penelitian yang digunakan. Pada artikel ini menggunakan metode penelitian dengan metode Monte Carlo, lingkup dan batasan. Penelitian pada artikel ini hanya dilakukan di RSI Ibnu Sina, Pasaman Barat. Sampel serta variabel yang diteliti. Sampel dalam penelitian ini adalah pasien yang sedang antri pengambilan obat di RSI Ibnu Sina, Pasaman Barat. Serta variabel yang diteliti dalam artikel ini adalah waktu tunggu pasien, jumlah pasien, dan jumlah loket pada RSI Ibnu Sina. Permasalahan. Antrian pada loket pengambilan obat di RSI Ibnu Sina, Pasaman Barat yang sangat lama atau kurang efisien yang menyebabkan waktu tunggu pasien menjadi lama dan menimbulkan ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan di rumah sakit tersebut. Penemuan. Dari hasil simulasi yang dilakukan, penerapan sistem antrian dapat meminimalisir waktu tunggu pasien menjadi kurang dari 10 menit dan meningkatkan kepuasan dari para pasien. Pembahasan. Penggunaan sistem antrian yang sudah diteliti menggunakan metode Monte Carlo dapat meningkatkan pelayanan pada saat pengambilan obat di RSI Ibnu Sina dan meningkatkan kepuasan pasien. Penggunaan metode Monte Carlo dalam membangun model simulasi dan sistem antrian dinilai efektif dan dapat diterapkan pada sistem antrian yang berbeda. Berikutnya adalah artikel keempat yang berjudul Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Biji Plastik menggunakan pendekatan simulasi metode Monte Carlo. Penulis dari artikel ini adalah Lucy May Cahya Wulandari dan Laurencia Dilawati Indrianto. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2021. Tujuan dari artikel ini adalah menganalisis dan mensimulasikan atau memprediksikan pengendalian persediaan bahan baku biji plastik menggunakan metode Monte Carlo. Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah metode penelitian simulasi Monte Carlo. Lingkup dan batasan. Artikel ini hanya berfokus pada penganalisis pengendalian persediaan bahan baku biji plastik pada sebuah pabrik menggunakan metode simulasi Monte Carlo. Sampel atau variabel yang diteliti. Sampel yang diteliti adalah persediaan biji plastik dengan variabel stok yang masih optimal, serta biaya persediaan, lead time, pengiriman, serta permintaan bahan baku. Permasalahan yang diangkat pada artikel. Dalam artikel ini membahas tentang permasalahan dalam pengendalian persediaan bahan baku biji plastik. Penemuan pada artikel. Dalam artikel ini, menemukan bahwa metode simulasi Monte Carlo dapat digunakan menganalisis dan memprediksi penggunaan kebijakan dan aturan persediaan biji plastik untuk mengoptimalkan pengendalian persediaan bahan baku biji plastik. Pembahasan. Artikel ini membahas tentang pentingnya pengendalian persediaan bahan baku biji plastik, serta bagaimana metode simulasi Monte Carlo dapat digunakan untuk mengoptimalkan pengendalian persediaan tersebut. Artikel ini juga membahas tentang hasil simulasi dan analisis yang dilakukan, serta memberikan rekomendasi kebijakan pengendalian persediaan bahan baku yang dapat diterapkan pada perusahaan manufaktur tersebut. Yang berikutnya adalah artikel kelima,
yang berjudul Simulation Model to Determine Ratio Between Wire, Yard, and Intra-Terminal Transfer Equipment in an Integrated Container Handling System. Penulis dari artikel ini adalah Jung-won Won, Hwae-yun Ryu, Sung-do Park, dan Dong-won Lee. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2021. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah menentukan rasio yang tepat antara peralatan di pelabuhan kontainer, yaitu peralatan quay, yard, dan intra-terminal transfer equipment untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam sistem penanganan kontainer yang terintegrasi. Metode penelitian yang digunakan pada artikel. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan simulasi diskrit yang melibatkan pembuatan model simulasi dan eksperimen simulasi untuk menguji skenario yang berbeda-beda. Lingkup dan batasan. Penelitian ini terfokus pada pelabuhan kontainer yang terintegrasi yang mencakup peralatan quay, yard, dan intra-terminal transfer equipment. Sampel serta variabel yang diteliti pada artikel. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini meliputi jumlah kapal, jumlah kontainer yang sedang ditangani, serta jumlah peralatan quay, yard, dan intra-terminal transfer equipment, serta waktu yang dibutuhkan untuk memuat dan membongkar kontainer. Permasalahan yang dibahas pada artikel ini yaitu sistem penanganan kontainer yang dirasa kurang efisien. Oleh karena itu, perlu menentukan rasio yang optimal antara peralatan quay, yard, dan intra-terminal transfer equipment di pelabuhan kontainer yang terintegrasi. Penemuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio yang tepat antara peralatan quay, yard, dan intra-terminal transfer equipment yang sudah disimulasikan sebelumnya dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi di pelabuhan kontainer. Dalam hal ini, rasio yang optimal tergantung pada karakteristik sistem penanganan kontainer, seperti jumlah kapal, jumlah kontainer yang ditangani, dan jenis peralatan yang tersedia. Model simulasi yang digunakan juga terbukti menjadi alat yang berguna dalam menentukan rasio yang tepat. Pembahasan pada artikel. Artikel ini membahas tentang pentingnya memperhitungkan rasio yang tepat pada peralatan quay, yard, dan intra-terminal transfer equipment pada sistem penanganan kontainer yang terintegrasi. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi di pelabuhan kontainer dan mengurangi waktu tunggu kapal dan truk. Artikel ini juga membahas tentang penerapan model simulasi untuk menentukan rasio yang optimal antara peralatan yang ada pada pelabuhan tersebut. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.